semua, selamat pagi. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Yang mungkin masih di Jogja ataupun udah di rumah di ya baik rumahnya luar pulau atau masih di Pulau Jawa. Apa namanya? Hmm, Selamat pagi ya. Kemudian eh ya yang mau tak sampaikan adalah mungkin menyampaikan pertanyaan dari beberapa tim terkait mungkin ada isu yang beredar. Jadi sebelumnya kalau sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan beberapa pekan yang lalu, atau mungkin udah satu bulan di akhir bulan Januari kemarin, disampaikan terkait pemilihan project itu dilakukan dengan cara undian atau kita bisa sebutnya adalah bidding project. Yaitu teman-teman nanti ada satu waktu kalau sesuai timeline itu ada di tanggal berapa ya? Tanggal 20 sampai 27 Februari 2027, which is 2 hari lagi untuk pengumpulan project. Kemudian nanti teman-teman akan mengambil nomor undian dan juga teman-teman akan milih project sesuai dengan apa namanya sesuai dengan yang mungkin teman-teman ambil nanti ya. Kalau yang dapat project gampang ya gampang, kalau enggak atau intermediate to advance bisa juga seperti itu. Lalu kalau sesuai timeline lagi nanti ada sesi pembuatan proposal sampai nanti teman-teman akan melaksanakan capstone project pada 12 April 2025 setelah Lebaran. Oke, mungkin nanti akan ada pertanyaan Mas untuk pengambilan nomor atau pengambilan pemilihan judulnya itu dilakukan secara offline atau online, Mas. Sejauh ini aku masih menerapkan cara offline karena eh, yang mungkin memungkinkan untuk apa namanya pemilihan itu secara ya pengundian secara offline. Karena aku masih belum dapat apa namanya skema jika dilakukan secara online. Jadi sejauh ini aku masih bukan aku sih, ya aku dan program capstone ini eh, apa namanya jalankan itu masih skema offline. Jadi nanti teman-teman harus datang ke kampus untuk mengambil nomor antrian dan juga apa namanya pilih project yang ditentukan. Lalu boleh perwakilan kalau ternyata memang ketuanya udah terlanjur pulang ke rumah seperti itu. Atau kalau rumahnya cuma Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman itu suruh ke kampus. Oke, nggak ada alasan. Rumah saya jauh kalau cuma di Kulon Progo 1 jam 2 jam sampai seperti itu. Lalu ada nih akhirnya masuk pada pembahasan. Jadi ada informasi yang mungkin teman-teman dapat dari rekan-rekan atau tim yang lain terkait pengumpulan portofolio. Nah, jadi apa namanya pada pertemuan dengan mitra di awal Februari kemarin, koordinasi dengan mitra, ada satu mitra, Maxi Academy, itu menghendaki atau minta ke apa namanya ke prodi apakah memungkinkan jika menjalankan skema bidding by mitra. Artinya, nanti bukan mahasiswa yang bidding project, tapi mitra yang bidding tim. Atas dasarnya apa? Atas dasarnya adalah portofolio dari setiap tim, portofolio anggota dari setiap tim. Nah, makanya ketika dari tim komite yaitu Kaprodi dan sebagainya itu mengiyakan, itu akhirnya kita putuskan untuk ya udah bisa menggunakan skema tersebut bidding by mitra, tapi
dibatasi pada jumlah tim yang mendaftar di awal. Oke, sampai sini mungkin udah mulai kejawab nih. Dari total tim, dari pembukaan awal sampai saat itu kita apa namanya meeting mitra, itu ada sekitar berapa? 12 tim yang mendaftar. Oke, 12 tim yang terdaftar. Sehingga setelah pertemuan dengan mitra, aku langsung buat email ke 12 tim tersebut untuk bikin portofolio dengan template yang udah tak berikan maksimal tanggal 8 Februari. Nah, jadi kedua belas tim itu yang nanti masuk pada dalam tanda kutip bursa bidding oleh mitra, yaitu Maxi Academy. Karena Maxi Academy sudah menyediakan beberapa project dari mitranya Maxi itu akan segera dikerjakan. That's why udah email semua. Nah, tapi ada nih yang pertanyaan yang masuk, Mas, kok aku nggak dapat email pengumpulan project di deadline tanggal 9 atau tanggal 8 itu jam 4 sore. Nanti tak informasikan lebih lanjut seperti itu. Karena aku memang belum ada skema diturunkan ke yang lain. Nah, jadi untuk pengumpulan portofolio itu memang eh, dikumpulkan oleh ke-12 tim itu. Namun dari ke-12 tim itu karena kita tadi mengikuti skemanya, membuat skema tersebut berarti bidding by mitra, ada dari tim yang terpilih, ada dari tim yang tidak terpilih. Jadi ada sekitar sebelumnya ada 5 tim. 5 tim yang dinilai ideal bagi kebutuhannya Maxi, bagi kebutuhan mitranya Maxi. Karena dari sana dibutuhkan PM, UI UX, front end, back end, dan juga mobile. Dari portofolio yang mereka berikan, 5 diantaranya itu sesuai. Lalu setelah dilakukan seleksi lagi oleh tim Maxi, 2 diantaranya sedang menjalankan interview dengan user ya, hari ini, tadi. Masih berjalan. 2 diantaranya itu sudah masuk interview user. Nah, jadi mereka sedang diinterview, apakah lolos atau enggak aku kurang tahu. Kemudian 3 diantaranya diminta oleh Maxi kalau bisa di reshuffle. Nah, kalau di reshuffle-nya agak rumit lagi nih. Nanti takutnya kalau yang kena reshuffle ngerasa dibuang, terus nggak jadi circle lagi, marahan, dan sebagainya. Kita menghindari hal itu, makanya aku coba konfirmasi ke 3 tim tersebut untuk memastikan kira-kira dengan role yang diminta, kalian siap enggak untuk menyesuaikan role tersebut, atau akhirnya kalian nggak ngambil project itu. Nah, jadi kalau ternyata tim tersebut nggak ngambil, ya udah berarti nanti mereka akan mengikuti skema yang sebelumnya, yaitu skema bidding project oleh tim. Nah, lalu dua tim tersebut itu menyetujui dengan perubahan role yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Tapi aku baru setor namanya aja, belum dipastikan nanti dapat project apa. Nah, kalau yang mitra Maxi itu dia bisa dibilang range projectnya itu intermediate to advance. Jadi udah kita nggak tahu nanti pengerjanya bagaimana. Nah, kemudian
bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum dapat informasi, berarti nanti menunggu daftar project yang akan diberikan oleh prodi seperti itu. Karena sejauh ini masih tahap pengumpulan project teman-teman. Jadi mohon ditunggu. Kemudian eh, apa namanya? Sejauh ini baru ada satu mitra yang udah mengumpulkan project, tapi masih ditunggu lagi dari mitra tersebut akan memberikan apa lagi seperti itu. Lalu stack-nya nanti kemudian kebutuhan stack kita juga nggak menentukan karena itu udah tergantung dengan mitra yang memintanya. Mungkin itu dulu penyampaiannya. Kalau ada pertanyaan, monggo disilahkan dari teman-teman mungkin yang bertanya-tanya kemarin atau udah cukup jelas, boleh disampaikan. Seperti itu. Monggo. Ini nggak ada nih, yakin nih. Kalau nggak ada, tak close nih. Oke, Adela, monggo. Itu Mas, saya mau tanya ya atau konfirmasi tentang yang Oke. pemilihan project itu. Nah, tadi kan Hmm. katanya sesuai nomor undian. Nah, itu Hmm. maksudnya nomor undian kita, misal nomor 1 itu kita berarti bisa milih terserah kita di pertama kali gitu? Atau, undian itu udah ada project-nya gitu? Yang betul yang mana, Oke, Mas? baik, thank you. Apa namanya? Bukan ya. Bukan. Undiannya itu nanti first come, first serve. Artinya siapa yang datang duluan, siapa yang dapat proyeknya. Jadi biasanya yang diuntungkan adalah hmm, mereka yang datang duluan atau dapat nomor undian duluan itu akan dapat project yang relatif lebih mudah. Atau biasanya kalau kalian ini biasanya udah ngetem nih, udah ngetem eh aku ngambil project ini deh, kelihatannya gampang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita enggak apa ya? Enggak melakukan pairing nomor undian dengan project. Tapi nanti biar tim itu milih sendiri project yang akan diambil. Seperti itu. Terjawab, Mbak Adela? Sudah, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Lalu, Mbak Zalfa, ada pertanyaan? Bentar Mas, aku tadi lupa mau nanya apa. Bentar. Oke, baik. Oke, sedikit lagi. Jadi, apakah benefit eh, apa namanya? Sebenarnya dibilang benefit atau enggak untuk tim yang udah terpilih dengan Mitra Maksi bisa dibilang benefit, bisa dibilang enggak. Karena kalau dibilang benefit ya mereka nggak ikut apa namanya? Nggak ikut pemilihan project nanti karena mereka udah dapat project. Ya bisa dibilang nggak benefit, ya mereka nggak tahu project yang dikerjakan apa. Levelnya seperti apa, mereka belum tahu. Tuh, jadi bedanya di situ aja sih. Karena portofolio mereka sesuai, role mereka juga udah oke. Apa namanya? Mereka yang eh, dipilih oleh Maxi. Lalu bagaimana jika yang udah ngumpulin portofolio dan juga apa namanya ngumpulin portofolio dan hmm, ya udah ngumpulin portofolio terus bagaimana Mas? Kalau bisa tak bilang secara apa namanya secara data itu mayoritas teman-teman terlalu menambahkan bukan terlalu ya mayoritas dari masing-masing anggota di tim itu terlalu nge-show off di bagian UI UX-nya. Oke, sehingga hmm, apa namanya mitra juga bingung nih karena kebutuhannya ada mobile, ada front end, ada back end, tapi kok yang ditunjukin apa namanya Figma-nya doang atau UI UX-nya doang. Nah, jadi disitulah teman-teman yang sedikit koreksi dari mitra sehingga teman-teman
nanti ketika mendapatkan project atau bidding project nanti, teman-teman harus menyesuaikan, harus bisa ubah role teman-teman yang mungkin sebelumnya adalah UI UX, itu harus belajar front end atau back end. Nah, ketika kemarin alangkah lebih baik ketika teman-teman ngerjain proyek DPSI, tech web, itu teman-teman masukin aja malah nggak apa-apa. Jadi teman-teman mengerjakan apa yang udah pengalamannya teman-teman pernah lakukan gitu. Kalau tim yang sebelah, dia juga walaupun API-nya lokal, tapi mereka udah bikin. Yaitu itu kayak project dari DPSI. Sehingga itu mereka menilai itu sesuai seperti itu. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku, Mas. Oke. Nah, itu kan tadi katanya diundi kan, berarti sebelum diundi itu udah diinfoin dulu. Misal dari mitra ini nanti proyeknya apa gitu ke kita, Mas. Ya, sudah. Nanti akan saya umumkan daftar mitra, daftar project, dan juga pembimbing dari mitra dari project-project tersebut. Misalnya mitra A, projectnya apa, mitra A, project A, dosen A, mitra A, project B, dosen B. Kayak gitu. Jadi nanti udah tak kasih, tak gamblangin semua, tinggal teman-teman milih. Nah, apakah nanti tak jelasin kalau yang kemarin itu aku cuma ngirim kayak gitu, mitra, project, dosen. Inisiasi projectnya belum, karena inisiasi project itu dinilai ada data yang sedikit privacy. Namun agar mempermudah teman-teman nanti ketika mengetahui scope-nya, aku coba tawarkan ke tim komite untuk melampirkan juga inisiasi project yang akan teman-teman kerjakan nanti di project tersebut. Misal, mitra A, project A, dosen A, inisiasinya apa, filenya seperti apa. Jadi di situ kalian tahu scope-nya apa aja, kemudian apa yang harus dikerjakan, lalu tujuannya apa, deskripsinya apa. Sehingga teman-teman bisa kebayang, oh aku mau bikin sistem perpustakaan dengan integrasi face recognition dan bla 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 bla. Itu teman-teman tahu. Sehingga teman-teman bisa menerka-nerka nih proyeknya kira-kira mau yang mana teman-teman, satu tim seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman ambil nomor undian itu udah siap istilahnya main project sama second projectnya apa. Kalau ternyata main projectnya udah diambil, teman-teman punya istilahnya cadangan lah project yang akan teman-teman ambil. Seperti itu. Nah, semakin nanti teman-teman dapat nomor undian terakhir, ya teman-teman akan dapat project yang tersisa dan bisa jadi itu project yang advance. Tapi clue-nya atau yang data yang udah masuk ini cukup intermediate to advance. Intermediate to advance. Jadi ada tentang integrasi payment sama face recognition. Nah, dua itu dari mitra yang sama dan juga dari mitra yang sama. Jadi lebih advance dari tahun kemarin. Karena lebih kompleks dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu mereka cuma sistem akademik. Nah, tapi sekarang kita udah sampai payment gateway. Lalu nanti bagaimana ketika teman-teman mau menentukan gini. Ketika ada inisiasi project, teman-teman itu bisa jadikan panduan untuk teman-teman banding, istilahnya banding ketika nanti dari
dari mitra itu nambahin project-nya. Misal, teman-teman mengerjakan sistem perpustakaan. Di situ diinisiasi jelas teman-teman udah ada role guru, role pustakawan, role murid. Dah, sampai situ. Tapi ternyata nanti di tengah perjalanan, teman-teman itu diminta untuk menambahkan face recognition. Misalnya kayak gitu. Menambahkan face recognition di dalam sistem perpustakaan tersebut. Teman-teman bisa ajukan banding terlebih dahulu. Bandingnya gini, teman-teman tanyakan, mohon maaf, Bapak, mitra, atau mentor, kalau dari inisiasi proyek yang kita terima, itu tidak ada pengerjaan face recognition. Itu apakah tetap dikerjakan atau bagaimana? Atau saya konfirmasi ke dosen pembimbing dulu. Jadi ya teman-teman jangan dalam bahasa Jawanya gerundel, gerutu di belakang. Kenapa sih dapat project ditambahin project gini. Teman-teman coba komunikasi dengan dosen pembimbing karena di situ ya istilahnya tugasnya dosen pembimbing di situ. Nanti ketika ternyata diberikan project di luar dari scope yang ada, dosen pembimbing bisa menginformasikan ke mentor dari mitra agar menyesuaikan dengan scope yang diberikan. Lalu teman-teman juga nggak usah khawatir seperti ya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Farid pada sosialisasi kemarin, bahwa akan ada mentor sebaya atau mentor angkatan, sehingga nanti angkatan atas 20 atau 21 itu akan menemani teman-teman semua dalam pengerjaan proyek tersebut. Jadi teman-teman nggak sendiri, maksudnya ketika teman-teman bingung, bisa menanyakan ke mentor tersebut. Mentornya tapi belum tahu siapa. Tapi teman-teman seharusnya udah mulai menerka-nerka nih, siapa kira-kira angkatan 21 yang bisa dijadikan mentor. Mentornya akan kita tentukan, tapi kita akan sebar di setiap project. Kalau yang teman-teman mungkin tahu, mungkin nanti ada Ega, ada Ucil, ada siapa ada satu? Siapa lagi ya? Ega, Ucil. Paling 4 orang gitu doang. Nanti adalah kita sesuaikan ke teman-teman yang mengerjakan. Atau nanti jika dirasa dibutuhkan juga, kalau memungkinkan aku juga turun ikut bantu mentoring seperti itu. Tapi nanti penentuannya disesuaikan aja. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Yakin? Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Monggo teman-teman. Masih ada sekitar 7 menit, biar pas 30 menit. Oke, Monggo. Monggo, Mas Kevin. Izin bertanya, Mas. Boleh. Mengenai beberapa tim capstone yang sudah dipilih oleh mitra itu, berarti udah berapa yang dipilih ya? Udah berapa yang dipilih? Yang udah sampai tahap interview 2. Yang udah tahap revisi tim atau penyesuaian role itu 2. Jadi total ada 4 tim dari 24 dari 24 tim yang mendaftar. Oke. Jadi aku bisa bilang mereka pun sebenarnya juga belum belum tahu proyeknya apa. Cuma di bid aja yang terpilih ini by portfolio. Jadi mereka nggak tahu proyeknya itu tingkat kesulitannya seperti apa. Tapi dari Maxi itu kemarin memang kebutuhannya lebih ke develop dan ada integrasi dengan machine learning. Seperti itu. Dan kebanyakan, dari mitra yang udah mengajukan juga, sorry, aku
sahabat ngecas. Dari mitra yang udah mengajukan juga, itu juga ada yang menambahkan memberikan project machine learning. Nah, nanti integrasi machine learning-nya teman-teman bisa menyesuaikan kayak gitu. Jadi kalau untuk project yang sebelumnya itu yang udah terpilih itu udah disesuaikan PM, UI UX, mobile, back-end, front-end. Nah, mungkin teman-teman nanti jikalau apa namanya ingin menyesuaikan routingnya itu bisa disebuat skema kayak gitu. Jadi ada UI, PM, mobile, front end, back end. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada mobile, teman-teman bisa yang akan jadi mobile dev itu bisa nanti split kemana. Karena tak sampaikan ke teman-teman yang kemarin negosiasi, apa namanya, harus bisa adaptif ketika nanti dibutuhkan apa namanya, dibutuhkan di mobile ya ke mobile, dibutuhkan ke backend ya ke backend, seperti itu. Lalu ternyata, Mas, kalau di projectnya ada ngerjain web sama mobile, misal. Nah, itu boleh tuh ada yang satu role 2 orang. Misalnya kayak UI UX itu boleh 2 orang. Sisanya nanti back-end, front-end, dan mobile. Begitu. Nah, nanti disesuaikan aja seperti itu. Kalau yang bidding project, yaitu teman-teman cek aja nanti projectnya apa, kesesuaian timnya bagaimana. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau ternyata machine learning, ya nanti harus ada yang jadi data mining, harus dia jadi bikin model dan sebagainya. Seperti itu. Nanti ada yang angkat tangan tadi siapa? Oke, habis ini ya. Oke, Mas Kevin, ada yang kurang jelas atau cukup? Mengenai ini Mas, penentuan role-nya nanti dipilih sendiri sama tim atau gimana Mas? Ya, karena nanti dengan skema bidding project teman-teman itu silahkan tentukan sendiri atau ketua timnya itu bisa tunjuk siapa jadi apa biar nanti semua dapat tanggung jawab yang jelas. Jangan sampai nanti ada di akhir capstone yang ngechat ke aku, Mas, aku nggak usah ikut aku nggak ikut kegiatan ini ya, atau aku udah konfirmasi ke dosen pembimbing bahwasanya aku udah ngerjain semua, tim-timku yang lain, anggota timku yang lain nggak ngerjain apa-apa. Jadi nanti ya udah nilainya sesuai dengan ini yang ada yang sambat gitulah. Jangan sampai satu orang itu nge-cover semua, nge-carry lah bahasa anak sekarang, nge-carry timnya. Jadi teman-teman harus punya tugas dan teman-teman terutama nih ya ketua tim itu harus bisa ngasih apa namanya bisa ngasih role dan tanggung jawab yang jelas ke teman-teman yang lain karena nanti akan ada kalau teman-teman cek lagi di panduan silahkan dibuka nanti akan ada penilaian sebaya oke akan ada penilaian sebaya yang mana itu akan jadi penilaian mata kuliah Kominter sama etika kalau nggak salah itu akan jadi penilaian di sana atau penilaian capstone. Jadi di tahun ini itu akan ada penilaian tim anggota tim. Jadi masing-masing anggota tim menilai temannya. Nah ini kita ya bagaimana penilaiannya, kapan ngisinya itu masih kita rahasiakan sampai nanti mendekati waktu FIPAC. Oke, sedikit pesan yang mungkin bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mungkin nanti akan ada meeting dadakan seperti ini untuk setiap ketua tim. Jadi, karena aku bikin grup koordinasi, silakan nanti anggota-anggotanya yang mungkin di sini mewakili ketua tim, ada pertanyaan sampaikan ke ketua tim nanti biar nanya di grup. Jadi, aku mungkin nggak akan balas pertanyaan tentang capstone secara japri. Oke? Biar nanti informasinya bisa diketahui oleh semua orang. Oke.
Kalau ternyata sambat atau apa namanya, kalau ternyata curhat mas ke anggota timku, apa namanya, ternyata ada yang nggak mau kerja nih, ya udah keluarin aja. Gampang toh, nggak usah masukin tim, suruh cari tim lagi. Kalau ya nanti biar biar jadi tanggung jawabnya dia sendiri, kenapa kok nggak kerja kayak gitu. Oke, kita usahakan nanti. Oke, Zalfa sebentar. Kita usahakan nanti mungkin per bulan, di samping mungkin nanti mentor akan membantu, akan kita coba tanya progres per masing-masing tim. Gitu. Apa terakhir mungkin pertanyaan? Itu kan tadi katanya Oke. rapat dadakan buat ketua tim, Mas. Nah, kalau misal Hmm. ketua timnya nggak masuk, terus gimana, Mas? Maksudnya nggak ikut join Eh, meet-nya gitu. Apa boleh ya udah, diwakilin? ya monggo nggak apa-apa. Yang penting ada hadir masing-masing timnya. Kayak gini lah nggak apa-apa. Maksudnya kalau ternyata nanti ada informasi dadakan yang harus ku share segera, ya nanti biar biar clear tak buat meet dadakan kayak gini, kayak gitu. Jadi atau ternyata ketua timnya nggak bisa, ya udah nanti anggota tim yang join. Yang jelas ketua tim paling nggak grup ini nggak di archive lah. Aku tahu ada yang archive nih nanti. Ketua tim nggak ada yang archive grup ini, syukur-syukur di pin sih. Syukur-syukur di pin biar nanti ada informasi terbaru mereka tahu. Jadi nggak ada alasan, Mas, pendaftarannya udah lewat atau masih bisa nggak ya? Ternyata dia bukanya 1 minggu kemudian. Itu urusan dia dan aku nggak ada toleransi lagi. Biar nanti teman-teman juga bisa maksimal juga kayak gitu. Aku nggak akan informasiin ke anggota tim, jadi silakan ketua tim bisa apa namanya menyesuaikan. Dan kalau teman-teman mau tukeran ketua tim maksimal besok. Jika ternyata ada yang Mas, aku mau ditukar sama ini sebagai ketua tim, ya nanti konfirmasi Japri biar aku keluarkan dari grup, ku invite yang baru. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Recordnya akan kita bagi di grup. Insya Allah nanti segera mungkin saya informasikan terkait timeline selanjutnya. Jika ada pertanyaan lain, boleh disampaikan ke ketua tim sekali lagi. Lalu silakan ketua tim untuk bisa japri atau sorry untuk bisa menanyakan di grup. Oke, thank you buat teman-teman semua. Rila, Saat, Kevin, Adela, Ayub, Zalfa, siapa lagi? Banyak. Zalfa, Azimatul, Dewi, Arina, Arin, Irfan, Rizkiansa, sama Salma Faradisa. Thank you semuanya. Tunggu info berikutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Makasih. Yuk, sama-sama. Yus.